sih salah satunya. Nah, saya di sini mau menjelaskan yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya di sini mau menjelaskan hanya 2 poin saja. Nah, yang pertama itu pengertian akhlak kepada Allah, dan yang kedua bentuk-bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung masuk ke materinya aja ya, guys ya. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasannya akhlak itu tata krama, kesopanan, kemudian budi pekerti, kemudian adab. Nah, jadi seperti itu akhlak ya. Nah, jadi itu bisa diartikan ya bahwasannya akhlak itu ialah ridhonya terhadap hukum-hukum gitu, ridhonya Allah terhadap hukum-hukum yang baik. Nah, jadi yang baik itu bisa disimpulkan bisa secara syar'i, bisa secara takdir. Nah, itu. Nah, jadi bisa kita tarik secara contohnya, yaitu kita seperti melakukan sholat ya, melakukan sholat. Nah, jadi kalau kita melakukan sholat itu dengan hati yang ikhlas, terus tidak mengeluh. Nah, itu dia pengertian dari Allah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poin yang kedua itu ada bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa aja sih? Nah, kita bahas satu persatu. Nah, jadi yang pertama itu ada menaati perintahnya Allah. Nah, jadi salah satunya itu kita harus menaati perintahnya Allah. Nah, kenapa kita melakukan perintahnya? Ya karena itu, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita harus menjauhi larangannya. Nah, jadi yang bukan perintahnya Allah harus kita jauhi. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang kedua itu kita beribadah kepada Allah. Nah, itu adalah salah satu hukum dasar ya, hukum dasar bagi agama Islam. Nah, terutamanya itu sholat 5 waktu. Nah, jadi itu harus kita laksanakan dengan hati yang ikhlas, tidak mengeluh. Nah, gitu. Nah, jadi yang ketiga itu ada berzikir. Nah, kenapa kita berzikir? Supaya kita itu dipermudah untuk hidup. Nah, jadi jika ada kesulitan, kita harus berzikir. Semoga kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat itu ada berdoa. Nah, sesulit apapun kehidupan kita, kita harus berdoa. Nah, jadi kalau ada kendala apapun, ya kita harus intinya berdoa. Nah, kita sholat, kita berdoa. Semoga ada jalannya untuk keluar dari masalah itu. Nah, jadi yang kelima itu ada tawakal. Nah, tawakal itu apa? Tawakal itu kita berserah diri kepada Allah, ya, berserah diri. Nah, setelah kita sudah menjalankan perintahnya, kita udah berdoa, kita udah berzikir, pokoknya sudah menjalankan perintah-perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita tidak tahu ya. Nah, kita hanya berserah diri apakah doa-doa kita, berzikir kita apakah diterima oleh Allah. Nah, intinya kita harus melakukannya dengan senang hati, dengan penuh semangat. Nah, jadi tidak mengeluh. Nah, kalau kita melakukan dengan ikhlas, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poin yang keenam yaitu adalah tawadu. Nah, tawadu itu apa sih? Nah, tawadu itu bisa disimpulkan bahwasanya itu rendah hati. Nah, jadi sebagai umat Islam kita itu tidak boleh angkuh ya, nggak boleh angkuh ataupun sombong. Ibarat kata itu meninggikan diri, derajat diri kita itu tidak boleh. Itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maka dari itu kita itu harus merendah diri. Nah, mau siapapun itu, mau lebih tua dari kita, mau lebih muda dari kita, itu kita harus rendah diri ya. Kita harus bersikap rendah diri. Insya Allah kita didekatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari saya mengenai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira
Ini aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, mungkin sampai di sini aja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.